teman-teman, perkenalkan nama saya Charles Sungaje. Saya dari kelas 4 semester 2 Fakultas Keperawatan. Dan di sini saya akan menjelaskan kasus hipertensi. Baik teman-teman, ayo kita simak video yang berikutnya. Oke teman-teman, kita akan membahas kasus hipertensi. Untuk itu, mari kita akan simak video yang berikutnya. Pengumpulan data yang pertama tidak mengetahui tentang penyakit yang dia alami. Yang kedua, klien bertanya mengapa kepalanya sakit, pusing. Yang ketiga, tentang tanda vital, tekanan darah 180/110 mm heksara, nadi 100 kali, pernapasan 26 kali. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, skala nyeri 6 atau 1-10. Yang ke-6 meringis. Yang ke-7 pusing. Ke-8 pandangannya kadang-kadang kabur. Yang ke-9 lemas. Yang ke-10 klien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau ke kamar kecil, ganti pakaian dan makan. Nah, yang ke-11 skala aktivitas tingkat 2 0-4. Yang ke-12 distensi vena jugularis. Yang ke-13, klien dibantu keluarga dalam melakukan aktivitas atau ganti pakaian dan kamar kecil dan makan. Yang ke-14, kelemahan otot. Yang ke-15, kekuatan otot 0-5. Nah, klasifikasi data subjektif. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, pusing. 3, pandangannya kadang kabur. Keempat, tidak dapat melakukan aktivitas sendiri, ganti pakaian dan ke kamar kecil dan makan. Nah, yang kelima, tidak mengetahui mengenai penyakit yang diderita. Yang keenam, kelemahan otot. Yang ketujuh, klien bertanya mengenai penyakitnya. Yang ke-8, klien bertanya mengapa kepalanya sakit, pusing. Nah, data klasifikasi data objektif. Yang pertama, skala nyeri 3 0-5. Yang kedua, tekanan vital, tekanan darah 180/110 mm air heksara, terus nadinya 100 kali per, terus penampakannya 26 kali per detik. Yang ketiga, lemas. Keempat, dibantu keluarga dalam melakukan aktivitas, ganti pakaian dan ke kamar kecil dan makan. Nah, yang kelima, skala aktivitas tingkat 2 0-4. 6, distensi vena jugularis. Yang ke-7, meringis. Nah, analisa data. Pertama, data nomor 1, data subjek. Yang pertama, nyeri atau sakit kepala. Yang kedua, pusing. Ketiga, pandangan kadang kabur. Data objektifnya, yang pertama, meringis, tanda vital, tekanan darah 180/110 mm heksara, nadinya 100 kali. Nah, yang terus penapasannya 26 kali per detik. Yang ketiga, skala nyeri 3 0-5. 4, distensi vena jugularis. Nah, yang berikutnya itu etiologi hipertensi disebabkan karena adanya kerusakan vaskuler pembuluh darah sehingga terjadi perubahan struktur dalam arteri yang menyebabkan penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Nah, vasokonstraksi. Nah, gangguan sirkulasi ke otak, adanya hambatan pembuluh darah meningkat karena adanya pelepasan mediator kimia merangsang hipotalamus dan nyeri dipersepsikan sehingga terjadi nyeri kepala. Nah, lalu masalahnya gangguan rasa nyaman nyeri. Nah, yang nomor 2, data subjek. Yang pertama, merasa lemas. Yang kedua, tidak dapat melakukan aktivitas sendiri, ganti pakaian, ke kamar kecil dan makan. Nah, data objektifnya, dibantu dalam melakukan aktivitas baik itu ke kamar mandi, ganti pakaian dan makan. Nah, yang kedua, skala aktivitas tingkat 2 0-4. Dan yang ketiga, kekuatan otot 4 0-5. Nah, kemudian etiologinya, gangguan sirkulasi pembuluh darah iskemik karena terjadinya penyempitan atau vasokonstraksi, penyempitan pembuluh darah sehingga besarnya tegangan yang harus dihasilkan oleh ventrikel selama fase sistol agar membuka katup
seminolaris, dan memompa darah keluar meningkat sehingga menyebabkan kelelahan mental atau kelemahan fisik. Nah, jadi masalahnya adalah intoleransi aktivitas. Nah, yang berikut data subjektif. Yang pertama, tidak mengetahui mengenai penyakit yang dialami. Yang kedua, mengapa kepalanya sakit, pusing. Data objektifnya, bingung dan bertanya-tanya. Yang kedua, nah, etiologi terjadinya perubahan status kesehatan, kurang informasi mengenai penyakit yang dialami, pola coping tidak efektif. Nah, lalu masalahnya itu kurang pengetahuan. Nah, diagnosa keperawatan yang pertama, gangguan rasa nyaman nyeri, peningkatan tekanan vaskular cerebral. Yang kedua, intoleransi aktivitas, kelemahan fisik. Yang ketiga, kurang pengetahuan, pola coping tidak efektif. Nah, intervensi asuhan keperawatan. Nah, yang pertama, diagnosa keperawatan, gangguan rasa nyaman nyeri, peningkatan tekanan vaskular cerebral, ditandai dengan data subjek. Yang pertama, nyeri atau sakit kepala. Yang kedua, pusing. Yang ketiga, pandangannya kadang kabur. Data objektifnya, yang pertama meringis. Nah, yang kedua nada vital, tekanan darah 180/110 mm air ksara. Nah, nadinya 100 kali dan pernapasannya 26 kali. Yang ketiga, skala nyeri 3, 0 sampai 5. Yang keempat, distensi vena jugularis. Nah, yang berikut adalah tujuan dan kriteria hasil. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri tidak terjadi dengan kriteria. Yang pertama, nyeri kekurangan dengan skala 0 sampai 5. Yang kedua, tidak pusing. Yang ketiga, penglihatan normal. Nah, lalu intervensi. Yang pertama, kaji karakteristik nyeri secara komprehensif. Yang kedua, observasi tanda-tanda vital. Yang ketiga, berikan posisi yang nyaman. Yang keempat, anjurkan teknik relaksasi. Yang kelima, berikan kompres hangat. Yang keenam, kolaborasi pemberian obat anultik. Nah, terus yang berikut, rasional. Nah, rasional yang pertama, mengetahui jenis dan beratnya nyeri. Yang kedua, mengetahui perubahan status kesehatan. Yang ketiga, pemberian posisi yang sesuai dapat mengurangi tekanan dan menghilangkan nyeri. Nah, yang keempat, dapat meregangkan otot dan saraf. Yang kelima, mengurangi tekanan vaskuler cerebral. Nah, yang keenam, dapat mengontrol mengatasi nyeri. Nah, diagnosa keperawatan yang kedua, intoleransi aktivitas, kelemahan fisik ditandai dengan data subjek. Yang pertama, merasa lemas. Yang kedua, tidak dapat melakukan aktivitas sendiri atau ganti pakaian, ke kamar kecil, dan makan. Nah, kemudian data objektifnya, dibantu dalam melakukan aktivitas, ke kamar mandi, ganti pakaian, dan makan. Nah, lalu yang kedua, skala aktivitas tingkat 2, 0 sampai 4. Yang ketiga, kekuatan otot 4, 0 sampai 5. Nah, lalu tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Skala aktivitas tingkat 0 sampai 4. Nah, yang pertama, mampu melakukan aktivitas sendiri. Yang kedua, tidak dibantu dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, tidak lemas. Nah, kemudian intervensinya. Yang pertama, kaji kemampuan klien dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, kaji respon klien dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, bantu klien dalam melakukan aktivitas. Yang keempat, instruksikan tentang penghematan energi. Yang kelima, dorong untuk melakukan aktivitas sendiri. Nah, lalu kemudian rasionalnya. Yang pertama, sejauh mana kemampuan klien dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, pemenuhan aktivitas klien. Yang ketiga, mengetahui kemampuan saat melakukan aktivitas. Yang keempat, keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigenasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan klien dalam melakukan aktivitas. Nah, kemudian yang ketiga, kurang pengetahuan, pola coping tidak efektif ditandai dengan
Kata subjek yang pertama tidak mengetahui mengenai penyakit yang dialami, yang kedua mengapa kepalanya sakit pusing. Nah, lalu data objektifnya, yang pertama bingung, yang kedua bertanya-tanya. Nah, kemudian tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 22 kali 24 jam, diharapkan pengetahuan klien meningkat dengan kriteria. Yang pertama mengetahui tentang penyakitnya, yang kedua mengetahui gejala atau efek dari penyakitnya, yang ketiga tidak bingung, tegang. Nah, kemudian intervensinya, yang pertama kaji tingkat kemampuan klien, yang kedua bantu klien dalam mengidentifikasi faktor risiko kardiovaskuler. Nah, kemudian ketiga bantu klien dalam merubah pola hidup. Yang keempat beri penguatan tentang pentingnya kerjasama dalam pengobatan. Nah, kemudian rasionalnya, yang pertama sejauh mana pengetahuan klien tentang penyakitnya, yang kedua menunjukkan hubungan antara penyakit kardio dan ginjal, yang ketiga dapat meningkatkan dan memperburuk proses penyakit, yang keempat kepatuhan klien sangat penting dalam keberhasilan pengobatan. Nah, yang berikut adalah implementasi dan evaluasi keperawatan. Nah, yang pertama yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Nah, jam 8:10 implementasi dan hasil. Yang pertama mengkaji karakteristik nyeri hasil. Nah, P. Nyeri kepala akibat tekanan darah 160/100 mm Herzara setelah diberi obat. I. Nyeri kepala seperti tertusuk. R. Nyeri dirasakan daerah kepala. S. Dengan skala nyeri 3, 0-5. T. Nyeri hilang timbul. Timbul nyeri 2-3 menit. Hilang nyeri 30 menit. Timbul lagi. Nah, lalu di jam 12, yang kedua mengobservasi tekanan vital. Hasil tanda tekanan darah 160/100 mm Herzara. Nadi 100 kali. Pernafasan 28 kali. Nah, kemudian jam 8:15, yang ketiga memberikan posisi yang nyaman. Hasilnya kepala klien ditinggikan atau flower. Nah, yang berikut adalah jam 8:20. Yang keempat menganjurkan teknik relaksasi. Hasilnya klien mampu melakukan teknik relaksasi. Kemudian jam 9 tepat. Yang kelima memberikan kompres hangat. Hasilnya kompres diberikan pada area kepala dan leher. Kemudian jam 9:05. 6. Penata pemberian obat hasil Ketorolax 30 mg atau 8C atau 4 ranitidin 8 juta atau 4. Kemudian untuk evaluasi SOAP, subjek nyeri sakit kepala yang pertama, yang kedua pusing. Objektif yang pertama meringis, yang kedua tanda vital tekanan darah 160/100 mm Herzara. Nah, kemudian nadi 100 kali, kemudian pernapasan 28 kali. Yang ketiga skala nyeri 3, 0-5. Assessment nyeri belum teratasi, planning lanjutkan intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, lalu yang kedua intoleransi aktivitas. Nah, jam 10 implementasi dan hasil. Yang pertama mengkaji kemampuan klien dalam melakukan aktivitas. Hasilnya lemas, tidak dapat melakukan aktivitas sendiri. Nah, yang kedua jam 10:02. Yang kedua membantu klien dalam melakukan aktivitas. Hasil klien dibantu keluarga dalam melakukan aktivitas. Yang berikut jam 10:05. Yang ketiga mengkaji respon klien dalam melakukan aktivitas. Hasil klien kurang mampu melakukan aktivitas baik dibantu maupun melakukan sendiri. Nah, kemudian jam 10:30 4 menginstruksikan tentang penghematan energi. Hasil klien diistirahatkan. Nah, kemudian jam 10:35. Yang kelima mendorong untuk melakukan aktivitas sendiri. Hasilnya klien mencoba untuk merubah posisi sendiri. Nah, kemudian evaluasi SOAP subjektif. Yang pertama lemas, yang kedua kelemahan otot. Objektif yang pertama tidak dapat melakukan aktivitas sendiri, yang kedua dibantu keluarga dalam melakukan aktivitas,
Yang ketiga, skala aktivitas tingkat 2, 0 sampai 4. Yang keempat, kekuatan otot 4, 0 sampai 5. Kemudian asesmen toleransi aktivitas belum teratasi. Kemudian planning, lanjutkan intervensi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian yang ketiga, kurang pengetahuan. Nah, jam 13.00 implementasi dan hasil. Yang pertama, mengkaji tingkat kemampuan klien. Hasil, klien tidak mengetahui mengenai penyakit yang diterita. Nah, kemudian 13 atau jam 1:05. Yang kedua, membantu klien dalam mengidentifikasi faktor risiko. Hasilnya menjelaskan mengenai penyakit, risiko, dan gejala yang mungkin muncul. Nah, kemudian jam 1:10. Yang ketiga, membantu klien dalam mengubah pola kebiasaan atau hidup. Hasil, menganjurkan untuk diet atau tidak mengonsumsi kolesterol, makanan yang beragam. Nah, kemudian jam 1:15. Yang keempat, memberi penguatan tentang pentingnya kerjasama dalam proses pengobatan. Hasilnya, klien mematuhi apa yang telah diinstruksikan. Nah, kemudian evaluasi SOAP. Subjektif, yang pertama sudah mengetahui tentang penyakitnya. Yang kedua, mengetahui faktor risiko penyakitnya. Yang berikut objektif. Yang pertama, melakukan instruksi yang diajarkan. Yang kedua, tidak bertanya lagi. Yang ketiga, tidak bingung. Nah, kemudian asesmennya yaitu kurang pengetahuan teratasi. Kemudian plan, pertahankan intervensi 1, 2, 3, dan 4. Baik teman-teman, itulah penjelasan tentang kasus hipertensi. Ayo tunggu apa lagi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pemuda Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Oke, terima kasih.